Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang terhormat saya sampaikan kepada narasumber yang sudah hadir dalam acara diskusi online GPP GMNI dengan tema merawat Indonesia, rekonstruksi sejarah Papua Kesultanan Tidore dalam bingkai Nusantara. Sudah di tengah-tengah kita Bapak Sultan Altingsyah, Sultan Tidore, Bapak Dr. Felix Fernando Wanggai, Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas, ada Ibu Dr. Rosmaida Sinaga, peneliti kajian Papua dan pengajar di Universitas Cendrawasih, Ketua Umum Bung Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum DPP GMNI, sebentar lagi akan join. Oke, teman-teman, saya beritahu kepada seluruh peserta bahwa diskusi online kali ini live stream via YouTube juga. Di YouTube Bapak Tikamang. Untuk linknya sudah di chat di pesan sini ya, di grup Zoom grup chat ini. Untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan untuk Bapak Sultan Altingsyah untuk menyampaikan materi terkait dengan subtemanya jejak Kesultanan Tidore di Papua dan sejarah relasi Papua Kesultanan Tidore. Untuk host Bung Rido bisa di-share screen-nya ya. Ya, bisa, Bung. Oke. Kepada Bapak Sultan kami persilakan ya. Boleh angkat ke atas dari 3 screen. Ya. Oh iya, ada di sini ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya mengajak kepada kita semua untuk tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas kuasanya pada sore hari yang berbahagia ini kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan tugas-tugas baik kedinasan maupun tugas-tugas konstitusional lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Saya berdoa dari Keraton Kesultanan Tidore, mudah-mudahan Indonesia dengan segala keragamannya dapat tetap eksis menjadi satu rumah besar dan kita bisa merawat kebinekaan ini sampai akhir kelak menutup mata. Baik para narasumber, Adinda Dr. Felix Wanggai dan Ibu Dr. Rosinaga yang saya hormati dan para narasumber yang lain yang sama berbahagia, kita ketahui bahwa Kesultanan Tidore memiliki hubungan sejarah yang sangat kuat dengan Papua atau Irian Barat. Irian Jaya kemudian berganti nama lagi menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat. Papua merupakan wilayah Kesultanan Tidore dan penamaan Papua sendiri itu berasal dari Kolano atau Sultan Tidore. Kita ketahui bahwa Kesultanan Tidore sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan Nasrani di tanah Papua. Membangun peradaban dengan meletakkan kemajemukan atau perbedaan etnis dan agama sebagai fondasi hidup. Fakta sejarah membuktikan bahwa pada tahun 1856
dua orang misionaris besar yang bernama Otto dan Geisler pernah berkunjung ke Tidore dan kemudian bertemu dengan Sultan Ahmadul Mansur. Kemudian meminta bagaimana supaya Sultan Tidore Ahmadul Mansur memfasilitasi para penginjil ini atau misionaris ini untuk bisa sampai ke tanah Papua dan menyebarkan pekabaran Injil di sana. Dan dengan semangat keberagamaannya, Sultan Ahmadul Mansur menyiapkan 36 putra-putra terbaik dari Tidore untuk mengantarkan Otto dan Geisler sampai ke tanah Papua, dan kebetulan kapal karam di Pulau Mansinam. Di situ adalah embrio daripada penyebaran ajaran Kristiani di tanah Papua. Selanjutnya, Kesultanan Tidore memiliki andil yang besar dalam meletakkan dasar tatanan pemerintahan dan sosiokultural masyarakat adat Papua. Berikutnya adalah pembebasan kolonialisme di tanah Papua tidak terlepas dari perjuangan Kesultanan Tidore dan basudara semua yang ada di tanah Papua yang sekarang sudah menjadi Papua dan Papua Barat. Selanjutnya, pada tahun 1108 Kolano Tidore yang pertama bernama Atkur Madero menggantikan nama Jangi. Nama Jangi ini pertama diberikan nama itu di tanah Papua. Kemudian Atkur Madero menggantikan nama kata Jangi itu dengan menjadi Papua. Papua yang kemudian kita kenal sekarang dengan nama Papua. Papua artinya wilayah yang tidak menyatu dengan induknya di Kesultanan Tidore. Itu Papua, artinya yang jauh dan tidak melekat dan tidak menyatu dengan ini. Itu penyebutan yang diberikan oleh Atkur Malamo, yang itu Papua, yang kemudian dalam pelafalan keseharian berikutnya disebut dengan Papua. Berikut pada tahun 1443, Sultan Ahmadul Mansur dari Tidore membentuk pemerintahan Nyili di Papua, artinya otonomi. Sultan Tidore memberikan otonomi yang seluas-luas dengan semangat persaudaraan, bukan semangat atas dasar kelas dan sebagainya, atas dasar atasan dan bawahan. Sultan Tidore memperlakukan saudara di Papua dalam wilayah Nyili Gulu-Gulu itu sebagai saudaranya. Jadi semangat persaudaraan ini yang dibangun di pemerintahan Kesultanan Tidore dengan Papua. Sehingga ini bisa bertahan sekian ratus tahun dan tidak pernah kita mendengar bahwa ketika Sultan Tidore menganeksasi dan melakukan ini dengan Papua, itu tidak pernah terdengar bahwa ada perdebatan, kemudian ada pertumpahan darah, pertikaian, dan sebagainya. Tidak ada. Dan itu berlangsung sekian ratus tahun. Dan ini saya kira barangkali hal yang paling penting menjadi cermin bagaimana kita mengelola Papua dalam konteks keindonesiaan. Tidak pure mengikuti pendekatan-pendekatan militer, tapi lebih pada semangat kultural dan humanis. Nah, ini yang kita kehilangan di bangsa ini, seperti kehilangan ini, dan akibatnya saudara yang di Papua merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, yang sekian ratus tahun bersama dengan Tidore itu tidak terasa oleh mereka, gitu. Karena ada perlakuan lain yang tidak sesuai dengan kultur yang ada di saudara yang ada di Papua. Kemudian untuk itu semua Sultan Tidore Ahmadul Mansur menobatkan putra-putra setempat di tanah Papua, diangkat menjadi raja-raja, baik di Salawati, Waigeu, Batana, Misol, serta para sangaji yang kemudian disebut dengan Papua Gamsio Mafor Suaraha. Hal lain yang penting harus diperhatikan adalah Kesultanan Tidore pada abad ke-11, pada abad ke-14 menyebarkan
Islam sampai ke tanah Papua, banyak perkampungan-perkampungan Islam di Kepulauan Raja Ampat, di Sorong, Salawati, Misol, Waigama, Pakpak, dan sebagainya. Dan alhamdulillah, dalam penyebaran agama itu, Sultan Tidore tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat represif, tapi jauh mendekatan apa-apa yang pernah dilakukan oleh pendahulu adalah pendekatan-pendekatan kemanusiaan, sehingga tidak ada perdebatan dan perbedaan ketika penyiaran agama Islam ini. Dan bahkan Sultan Tidore tidak pernah melakukan pemaksaan pada penduduk dan basudara setempat untuk memeluk agama ketika dia masuk di dalam tanah Papua. Dia memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk orang memilih. Karena memang ajaran Islam mengajarkan bahwa la ikraha fiddin, tidak pernah dan tidak boleh ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Semua orang diberikan pilihan masing-masing. Dan itu bukan dicontohkan hanya di tanah Papua. Bahkan di pulau-pulau yang merupakan bagian dari kekuasaan Kesultanan Tidore, banyak orang yang hidup berdampingan di dalam wilayah Kesultanan Tidore, tapi mereka beragama lain. Misalnya di Tidore ada suku Sangir Talaud dan sebagainya, ada suku Tegutil dan sebagainya. Itu hidup di Tidore, di wilayah Kesultanan Tidore, sampai ada yang beragama Nasrani yang ada di Seram bagian timur dan seterusnya. Itu diberikan kesempatan Kiai Tanimbar mereka untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinan yang mereka ini. Dan itu sehingga kesultanan ini bisa diterima dimanapun berada. Berikutnya, penyebaran agama Kristen di Papua juga tidak terlepas dari restu izin kesultanan sebagaimana yang saya sudah jelaskan pada awal. Kemudian perjuangan berikutnya adalah bagaimana Irian Barat harus menggunakan strategi kultural dengan melibatkan Kesultanan Tidore. Sejak pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 15 pada tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat, pusat pemerintahan itu berkedudukan di Swasio Tidore, dan Sultan Zainal Abidin Shah, Sultan yang ke-36, itu diangkat menjadi gubernur pertama Irian Barat pada saat itu. Perjuangan Provinsi Irian Barat dan pengembalian ibu kota Provinsi Papua sebagai pelaksanaan otonomi daerah, jadi otonomi Papua itu sudah diberikan pada awalnya. Dan ini menjadi referensi dan acuan bagi orang Tidore bahwa kita melihat bahwa bagaimana semangat otonomi yang diberikan oleh Sultan Tidore terhadap wilayah yang ada di tanah Papua atau Nyili, Gulu-Gulu itu, Sultan Tidore tidak pernah punya tanah satu kapling tanah. Sultan Tidore tidak punya. Ini menunjukkan bahwa kebesaran jiwa bahwa hubungan yang dibangun itu bukan hubungan relasi semata-mata untuk ekonomi dan bagaimana penguasaan atas tanah-tanah di Papua. Tapi bagaimana Sultan Tidore ingin mengangkat harkat dan martabat orang Papua sejajar sama dengan orang Tidore dan bersaudara-bersaudara Tidore yang ada di wilayah Kesultanan Tidore. Dan tidak ada bahwa ada Sultan Tidore punya tanah, misalnya di Misol dan sebagainya. Karena itu, tanah itu diperuntukkan untuk seluruh masyarakat bersaudara yang ada di tanah Papua. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau itu dipakai oleh pemerintah Republik Indonesia sekarang, saya punya keyakinan bahwa untuk mendekatkan kita membangun Papua dengan cara-cara yang sangat manusiawi dan Papua akan kembali tentram dan aman, tidak akan terjadi gejolak, saya yakin ke arah itu kita akan sampai. Berikut lagi adalah Sultan Tidore senantiasa menjaga dan merawat keteraturan sosial dalam membangun toleransi umat beragama sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada awalnya. Kemudian setelah berjalannya waktu, masyarakat Maluku Utara dengan beragam etnisnya di Papua hidup rukun damai. Perbedaan etnik menjadi dinamika tersendiri dalam pengelolaan pemerintahan, politik, dan ekonomi di wilayah Papua.
Kesultanan Tidore melindungi warga masyarakat Papua di negeri Maluku Utara sebagai wujud menjaga hubungan emosional dan kultural yang pernah terjadi. Dan di wilayah Kesultanan Tidore sampai saat ini, baik di Halmahera bagian timur atau di beberapa tempat, masih terdapat saudara-saudara yang dibawa oleh Sultan Ahmadul Mansur, dan mereka tinggal dan bercocok tanam sekian ratus tahun di Kesultanan Tidore, dan mereka diberikan tempat untuk berekonomi, tempat untuk melakukan pertanian dan sebagainya, perikanan, diberikan seluas-luasnya oleh Sultan Tidore. Begitu juga dengan pendidikan. Ini cara merawat keindonesiaan versi Tidore pada saat itu. Dan saya berharap ini bisa diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia yang baru berumur 70 tahun lebih ini. Beradopsilah, mengambil hal-hal yang baik bagaimana Kesultanan Tidore memperlakukan basudara di Papua itu setara dan sejajar, sehingga sekian ratus tahun itu tidak pernah terjadi gejolak apapun juga. Lah, kenapa Indonesia malu-malu atau menggunakan pola lain yang sebenarnya tidak sesuai dengan esensi dan semangat orang Papua. Padahal banyak sekali referensi itu yang antara Papua, relasi Papua dan Tidore itu ada yang penting untuk diikuti. Terakhir, kesimpulan bahwa historisme Tidore dan Papua adalah menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut penyelesaian konflik di tanah Papua hanya dapat didekati dengan pendekatan-pendekatan sejarah dan kultural tanpa mengabaikan pendekatan-pendekatan yang lain. Saya berharap tidak melalui pendekatan-pendekatan militaristik, karena itu sudah sangat jauh dari rasa dan nilai kemanusiaan kita. Pendekatan itu tidak efektif menurut saya. Yang terakhir adalah NKRI harus adil dalam kebijakan politiknya, baik pada Tidore dan lebih umumnya Maluku Utara. Begitu juga dengan Papua. Pada aspek sejarah dan kultural, Kesultanan Tidore, Ternate, Bacan, dan Jailolo memiliki andil besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, kalau komunikasi ini bisa berjalan dengan baik, insya Allah kita bisa merawat Indonesia dalam bingkai yang lebih utuh dan lebih bagus lagi ke depan. Saran saya yang terakhir dalam closing statement saya meminta kepada pemerintah Republik Indonesia yang mungkin pada kesempatan ini ada yang mendengar tentang Zoom meeting ini, mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia agar kiranya melakukan dialog antar Papua, Tidore, dan Jakarta. Dan itu cukup membantu bagaimana merekatkan dan menjadikan Indonesia sebagai satu bagian keluarga yang tidak terpisahkan satu yang dengan yang lain dalam rumah besar NKRI ini. Terima kasih. Indonesia jaya, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan materinya Bapak Sultan Hussein Altinsyah. Bagaimana tadi kita sudah mendengar materi mengenai hubungan Kesultanan Tidore dengan Papua. Tentu Kesultanan Tidore berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan Nasrani di tanah Papua, membangun peradaban dengan meletakkan kemajemukan atau perbedaan etnis dan agama sebagai fondasi hidup. Itu adapun kesimpulan yang tadi Bapak Sultan katakan
bahwa historisisme Tidore dan Papua menjadi bagian integral dari NKRI, dan harapannya pemerintah RI agar melakukan dialog antara Papua, Tidore, dan Jakarta agar menemukan titik temu ya dalam persoalan-persoalan yang ada di khususnya di Papua. Terima kasih kepada Bapak Sultan. Selanjutnya, narasumber selanjutnya ada Bapak Dr. Felix Wanggai dari Bappenas yang akan menyampaikan materi dengan subtema tentang peran pemerintah dalam pengembangan narasi dan internalisasi sejarah Papua perspektif Indonesia. Kepada Bapak Felix Fernando Wanggai, kami persilakan. Ya, terima kasih Bung Fahri ya, sebagai moderator pada diskusi merawat Indonesia di siang menjelang sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama kami secara pribadi dan juga tentu kedinasan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan dari DPP GMNI yang mengundang kami untuk diskusi di hari ini. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami dari Pak Ketua ya, Bung Arjuna mengundang kami. Dan di hari ini menjadi sebuah kebahagiaan yang lebih karena tentu ini merupakan kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hari ini juga kami dapat bertemu dengan orang tua kita, Bapak Sultan, Bapak Jo. Terima kasih yang sebesar-besarnya kita dapat bersilaturahim di acara DPP GMNI hari ini. Kita bersyukur karena tema yang diangkat, ini tema yang sangat menarik sekali. Kami memberikan apresiasi yang besar kepada DPP GMNI mencoba untuk melihat narasi Indonesia dari perspektif yang lain. Saya pikir ini menjadi sangat sejalan dengan kalau kami kembali membuka beberapa catatan penting dari Bapak Presiden RI, Bapak Presiden Joko Widodo, di dalam pengantar sidang kabinet pada tanggal 11 Maret 2020, ada 3 poin besar yang Bapak Presiden sampaikan kepada secara publik, karena itu adalah pengantar, jadi di hadapan publik, di hadapan media, dan beliau sampaikan untuk pertama melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap otonomi khusus bagi Papua. Kemudian yang kedua, beliau sampaikan agar pemerintah mencari sebuah semangat baru, paradigma baru, kemudian desain dan sistem baru untuk menangani Papua. Dan poin ketiga, beliau sampaikan agar harus memperbanyak konsultasi publik dengan tokoh-tokoh di Papua dan tokoh-tokoh nasional untuk melihat Papua ke depan. Sejalan dengan apa yang Bapak Presiden sampaikan, kami melihat bahwa tema besar ataupun cara dari DPP GMNI mengundang dengan hormat Bapak Jo yang telah menjelaskan sangat lengkap perjalanan sejarah Papua dalam konteks bingkai NKRI dan juga dalam konteks Kesultanan Tidore, itu memberikan sebuah cara baru sebetulnya. Jadi Bung Fahri, ini merupakan hal yang menarik karena tadi Bapak Sultan, Bapak Jo telah menjelaskan kepada kita sebuah narasi sejarah, tetapi kemudian ketika diletakkan hari ini sangat relevan. Yang tadi Bapak Sultan atau Bapak Jo telah menyampaikan kepada kita semua, sebuah cara baru dalam melihat Papua, sebuah cara baru untuk melihat hubungan antara Jakarta dan Papua. Tetapi di dalam hubungan Jakarta dan Papua itu ada peran sentralistis atau peran sentral atau peran historis dari Kesultanan Tidore
Dan itu kita tidak bisa hilangkan di dalam jejak perjalanan panjang Papua, Irian Barat dalam Bingkai NKRI. Kami juga Bung Fahri, Bapak Jo, Bapak Sultan, dan juga Bu Dr. Rusmaida Sinaga, kami juga secara kultural kami bersyukur karena orang tua kami, kemudian kakek kami, kemudian kakek buyut kami ya. Kalau izin, kalau Bung Fahri, kalau di Papua ini panggilnya Tete. Ya, ya izin Bapak Jo ya, Bu Rosmaida ya. Jadi saya punya Tete, itu Tete Martinus. Beliau beragama, kita keluarga besar agama Kristen, Nasrani. Kemudian ayahnya lagi dan ayahnya lagi. Ini semua perjalanan. Tadi benar, saya membenarkan, kami membenarkan bahwa hubungan kultural Bung Fahri antara Papua, terutama kami orang Serui, Bapak Jo, kami orang Kepulauan Yapen, Waropen, itu orang pantai yang memiliki hubungan historis, hubungan kultural, hubungan historis yang panjang dengan Kesultanan Tidore. Sehingga kakek kami tentu mungkin dalam perjalanan panjang yang kami ketahui, akhirnya diberi izin Bapak Jo. Ini kalau di kampung Tete dikasih gelar mayori. Jadi mayor ya Bu Rosmaida ya. Jadi paham kemudian, ya. Jadi ya kemudian juga ada mayor, ada Korano. Sehingga kakek yang paling kecil itu pamannya, istilahnya paman atau bapak adenya dari bapak, itu kami panggil Tete Mayori, istilahnya kakek Mayori. Beliau di Sorong sudah almarhum, karena kita karena memang dari Tete yang memberikan nama sehingga kita memanggil Tete Mayori Wanggai. Kemudian anak-anaknya kami diberi nama Korano. Sehingga mohon izin Bapak Jo di kesempatan yang baik ini ya, Bung Fahri, anak saya yang kedua yang saat ini sudah kuliah di Universitas Indonesia, sudah semester 5, itu bernama Muhammad Fadil Korano Wanggai. Ini karena juga dapat amanah ini dapat dari ketika kakeknya menemani anak saya lahir, dan kemudian ayahnya, kakeknya memberikan nama Korano kepada anak saya yang kedua saat ini. Jadi kemudian dalam perjalanan dalam hubungan keluarga besar kami, adik-adik ayah, walaupun benar Bapak Jo, hubungan antara Islam dan Kristen, walaupun hubungan saudara keluarga besar kita Nasrani, tetapi kemudian ada pengaruh yang cukup besar. Jadi adiknya ayah, misalnya yang perempuan namanya Aminah, kita biasa panggil Tante Ami. Kemudian ada Sarifah ya, ini kan dari kata Sarif ya, Sarifah itu kepada adik-adik dari ayah, dan juga istilahnya tante ya, Bu Le ya, Bung Fahri. Jadi ini dari sisi nama, ini kan adalah sebuah jejak-jejak ya Bu Rosmaida ya, kalau dari sisi sejarah. Jejak-jejak aset juga, aset tentang nenek-nenek kita menggunakan sarung, kemudian juga gong ya, kami juga kakek gong yang di gong tembaga yang menjadi bagian dalam aset-aset kami di keluarga besar di kampung. Sehingga kami sangat memberikan apresiasi bahwa benar apa yang disampaikan oleh Bapak Jo, bahwa hubungan kultural ini tidak ada sebuah ikatan yang sangat menghormati apapun perbedaan dari sisi perbedaan agama atau keyakinan, tetapi pada sebuah hubungan kultural yang panjang, yang mungkin akan dibangun karena mungkin rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan yang besar, kemudian mungkin saling membutuhkan, mungkin ada juga sebagian dari sisi ekonomi dan perdagangan, dan ini memberikan sebuah kalau kami melihat adalah sebuah kesederajatan. Ini adalah hubungan kultural dari sisi kami di orang pantai di Papua. Tapi kemudian dari apa yang disampaikan oleh Bapak Sultan, Bapak Jo kepada kita semua, Bung Fahri dan kawan-kawan di DPP GMNI, bahwa kami melihat bahwa
tema ini sangat penting karena ketika berbicara tentang tadi rekonstruksi sejarah. Tentu rekonstruksi sejarah ini adalah kita bisa melihat penggalan-penggalan perjalanan panjang yang tidak hanya melihat di awal kemerdekaan saja, tetapi tentu penggalan panjang yang tadi Bapak Jo telah sampaikan sejak tahun 1000-an, hubungan antara Tidore dan Papua, kemudian perjalanan hingga hari ini. Sehingga kami coba membagi ketika berbicara tentang rekonstruksi sejarah ini, kami melihat bahwa membagi ada 4 konstruksi yang kita bisa bangun. Pertama, bahwa ada konstruksi sejarah peran, kalau kami bisa mengatakan bahwa peran maritim. Jadi Kesultanan Tidore menjadi kesultanan maritim yang di laut yang unggul. Maka ini adalah kekuatan sejarah panjang maritim dari Kesultanan Tidore. Kami kami sampaikan di sini bahwa peran maritim yang cukup peran sejarah maritim yang cukup panjang ini dari tahun 1000-an, kemudian di tahun 1500-an ya, abad 16 adalah ketika ekspedisi orang Spanyol, pasukan Spanyol, Bung Fahri dan kawan-kawan, ada ekspedisi Spanyol pelaut Alvaro de Savro Cheron, itu melayari pantai utara Papua dan perjalanan juga melewati dari Tidore ke Meksiko. Kemudian singgah di Tidore, singgah di Biak, dan yang kemudian disebut sebagai Pulau Emas, Isla de Oro. Kemudian kita juga melihat perjalanan kemudian di tahun 1500-an ketika ekspedisi Spanyol Ortes de Retes di tahun 1545. Mungkin ini Bu Rosmaida nanti akan melihat perjalanan sejarah ini, yang kemudian singgah juga di Mamberamo, dan yang tadi disampaikan oleh Bapak Jo untuk penamaan juga Papua. Kemudian dikisahkan juga dalam beberapa buku bahwa saudara-saudara kita dari Kesultanan Tidore juga mengikuti juga perjalanan de Retes ini pada abad ke-13, kemudian juga dengan beberapa pelaut-pelaut yang kemudian singgah di Tidore ataupun Maluku Utara di saat itu. Jadi kami melihat ini adalah peran yang kami bisa lihat adalah konstruksi pertama adalah peran historis dari sisi maritim, kelautan yang cukup luar biasa dari Kesultanan Tidore. Kemudian yang kedua adalah peran integrasi nasional dari Kesultanan Tidore dalam konteks Papua. Artinya ketika perjuangan kemerdekaan Indonesia dari tahun 45, kemudian diplomasi internasional Indonesia dan diplomasi internal ke dalam untuk merebut Irian Barat, dan Bapak Presiden tentu melihat ada sebuah hubungan kultural yang panjang antara Tidore dan Papua, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1956 Bapak Presiden mengangkat Bapak Sultan Zainil Abidin Shah sebagai gubernur pertama Irian Barat dan beribu kota di Suwasiu di kota Tidore, Kepulauan Tidore di hari ini. Kemudian tentu juga perjalanan panjang bahwa perebutan Irian Barat tentu adalah pos pertama ini, tentu kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah strategi pemerintahan yang pertama bagaimana Indonesia untuk bisa merebut kembali Irian Barat. Dan tentu ini adalah hubungan memberikan sebuah otonomi atau desentralisasi kepada Irian Barat saat itu yang beribu kota di Suwasiu. Kemudian yang ketiga kami melihat adalah peran regional atau peran kawasan yang juga menjadi peran dari sentral dari Kesultanan Tidore dalam konteks Papua, bahwa ada hubungan konektivitas
antara Kesultanan Tidore, kemudian para raja-raja ya di Kepulauan Raja Ampat, kemudian di Fakfak, Kaimana, Timika, kemudian juga hingga di Jayapura, sehingga beberapa jejak-jejak nama, mungkin nanti Bu Rosmaida, bahwa jejak nama-nama misalnya penamaan titik Tobati di kota Jayapura, itu titik nama kampung itu adalah mohon izin nanti dikoreksi Bapak Sultan, ini adalah artinya batas wilayah, ini Tobati. Itu nama kampung di kota Jayapura hari ini. Ini kami melihat bahwa ini adalah peran regional sejak lama, artinya ada sebuah konektivitas hubungan antara Kesultanan Tidore dan Papua. Kemudian kami juga melihat hubungan antara peran sosial yang sangat penting dalam konteks Papua hari ini adalah sebagaimana tadi Bung Fahri, Bapak Jo telah sampaikan kepada kita semua bahwa peran sosial yang sangat tinggi dari Kesultanan Tidore ketika mengantar dua penginjil, Pendeta Otto dan Pendeta Geisler ke Mansinam dan mendarat pada tanggal 5 Februari 1855 di Mansinam. Ini merupakan simbol konstruksi hubungan antara Islam dan Kristen yang sudah erat saat itu. Ini adalah sebuah konstruksi sejarah yang telah ada, tapi kemudian bagaimana jika dikontekskan hari ini? Jika tema DPP GME ini adalah merawat Indonesia, kemudian kita melakukan sebuah konstruksi yang peran yang sangat strategis dari Kesultanan Tidore kepada Papua, misalnya seperti hari ini. Sehingga kami melihat bahwa tentu dari sisi pemerintah melihat bahwa ada peran sentral dari yang kita bisa kontekskan hari ini adalah peran konsep negara maritim, poros maritim dunia yang telah ditekankan oleh Bapak Presiden kepada kita semua, sehingga kita harus melihat kembali adalah kalau ini adalah kita sebut rekonstruksi, karena ini adalah jalan sejarah adalah konstruksi, sementara sekarang kalau kita rekonstruksi maka kita melakukan rekonstruksi atau konstruksi ulang terhadap peran maritim Kesultanan Tidore dalam konteks negara maritim Indonesia. Pemerintah, baik kami sendiri dari Bappenas, tentu kita akan melihat peran sentral dari Tidore, kemudian tentu Ternate ataupun Maluku Utara kita harus tempatkan dalam konteks Indonesian Super Hub atau dalam konteks negara maritim Indonesia. Karena pusat pemerintahan di Indonesia sebelum Batavia pun ada di Kepulauan Maluku. Artinya bahwa tentu kita harus melihat adalah cara pandang konsep negara poros maritim Indonesia ini tidak hanya berbasis di Jakarta atau Tanjung Perak misalnya, atau Tanjung Priuk saja, atau beberapa pelabuhan-pelabuhan misalnya sampai di titik Makassar saja atau Bitung, tetapi kita harus menarik garis bahwa peran dari Maluku Utara kemudian Papua menjadi bagian yang penting dalam konstruksi negara maritim Indonesia. Karena secara sejarah Tidore memiliki kekuatan yang sangat penting dalam konteks maritim sebagai kesultanan yang berbasis maritim. Kemudian hal ini akan tentu menjadi pertimbangan kami di hari ini. Kemudian yang kedua adalah peran dari sisi konektivitas ekonomi, hubungan ekonomi yang harus kita angkat hari ini. Kami melihat bahwa dan melaporkan juga Bapak Jo, kami melaporkan bahwa melihat ada peran pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah timur yang berbasis sumber daya alam. Tentu yang terkait dengan kita adalah aspek perikanan, kemudian pariwisata yang berbasis historis misalnya, kemudian juga dengan sumber daya alam pala, rempah. Sehingga kami saat ini mohon izin juga melaporkan Bapak Jo, kita dari Bappenas, kemudian dari Kementerian Desa,
Kemudian juga Kementerian Pendidikan dan Pertanian sedang terus mendorong revitalisasi jalur rempah, sehingga peran dari Kepulauan Maluku Utara, khususnya Kesultanan Tidore, Ternate, dan daerah-daerah di Kepulauan Maluku Utara, termasuk juga di Fak-Fak Bawang Kaimana, dapat menjadi bagian dalam konteks revitalisasi jalur rempah di hari ini. Hal ini menjadi penting untuk kita dorong, sehingga kami juga melaporkan Bung Fahri dan Bapak Ibu, kawan-kawan DPP GMNI, di dalam Inpres baru tentang percepatan pembangunan Papua, kita menempatkan juga revitalisasi pala di Kaimana dan Fak-Fak menjadi bagian dari revitalisasi jalur rempah. Ini yang poin kedua yang kita bisa melihat untuk rekonstruksi sejarah hari ini. Kemudian yang ketiga adalah tadi kami sampaikan begitu peran sentral Kesultanan Tidore di dalam hubungan silaturahim antara umat Islam dan umat Kristen Nasrani di Papua dengan dua penginjil di Pulau Mansinam di 5 Februari. Maka ini adalah peran toleransi sebetulnya. Jadi kita harus ada revitalisasi gerakan toleransi yang hari-hari ini mungkin menjadi sebuah agenda bersama kita, sehingga ini menjadi hal yang penting bahwa Papua, Maluku Utara, khususnya Tidore menjadi simpul-simpul yang mengangkat nilai-nilai toleransi, silaturahim, melewati batas-batas perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah tentu pendekatan kultural yang menjadi bagian yang tadi Bapak Jo telah sampaikan. Ini menjadi hal yang sangat menarik untuk kita angkat menjadi proses penyelesaian penanganan Papua. Kami melihat bahwa jika kita kaitkan dengan arahan Bapak Presiden untuk menemukan sebuah cara baru, semangat baru, maka kami melihat bahwa usulan dari Bapak Jo tentang pendekatan dialog yang berbasis kultural antara Jakarta, Papua, dan Tidore ini menjadi salah satu solusi yang kami lihat bisa diangkat oleh DPP GMNI untuk menjadi sebuah narasi bersama yang harus kita bangun dalam menyelesaikan masalah Papua. Ini menjadi catatan kami, Bung Fahri, ada peran maritim yang harus kita angkat, peran dari Kesultanan Tidore dan Papua dalam konteks konsep negara maritim Indonesia, yang tidak hanya berhenti misalnya di titik Makassar saja atau Sulawesi, ataupun hanya di Jawa saja, tetapi harus dalam konteks mempertimbangkan peran dari Kepulauan Maluku Utara dan Papua, kemudian peran revitalisasi Maluku Utara atau Tidore dan Papua dalam konteks revitalisasi jalur rempah, kemudian tentang toleransi dan juga pendekatan dialog untuk Papua. Itu mungkin 4 kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih Bapak Jo atas catatan yang sangat menarik yang tadi Bapak Jo sampaikan kepada kami. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Felix Wanggai atas pemaparan materi. Ada hal yang saya ingin catat terkait dengan penyampaian materi Bapak Felix Wanggai. Yang pertama, peran sentral poros maritim dunia, rekonstruksi kemaritiman Kesultanan Tidore. Nah, Kesultanan Tidore, Papua harus menjadi negara poros maritim Indonesia. Selanjutnya, apa yang telah Bapak Felix sampaikan tadi, bahwa dalam pengantar sidang kabinet
Bapak Presiden yang pertama menyampaikan evaluasi menyeluruh mengenai Otsus Papua. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini mencari semangat, paradigma baru, dan gagasan mengenai persoalan-persoalan yang ada di Papua melalui dialog dengan tokoh-tokoh Papua dan khususnya Kesultanan Tidore pada saat ini. Sebelum saya lanjut ke narasumber selanjutnya, saya ingin sapa Bung Arjuna Putra Aldino, Bung Ketua Umum DPP GMNI. Selamat sore, Bung Arjuna. Selamat sore, Bung. Ya. Ya, mohon maaf. Ya, selamat sore, Bung Ketua. Ya. Selamat sore, Bang. Ya. Terima kasih, Bang, sudah mau hadir. Ya, siap. Pak Sultan Hussein Harkinsyah, terima kasih, Pak, sudah memperkenan untuk berdiskusi bersama kami, dan Bu Maida, terima kasih, Bu, diskusi bersama kami. Ya, silakan, Bu Khalid. Ketua Umum sudah masuk ya ke dalam forum. Kita lanjut untuk narasumber selanjutnya. Ada Ibu Rosmaida Sinata, peneliti Papua dan pengajar di Universitas Cendrawasih. Bu Rosmaida akan menyampaikan seputar peran sejarah, ya. Peran kita lihat dulu. Peran pendidikan sejarah Papua, perspektif Indonesia dalam membentuk identitas keindonesiaan. Saya langsung kepada Bu Rosmaida, kami persilakan ya. Baik, terima kasih Mas Fahri. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Arjuna sebagai Ketua DPP GMNI yang telah mengundang kami sebagai pembicara di webinar kita ini. Terima kasih juga untuk Bapak Sultan, Pak Wanggai, yang telah kami dapat bertemu di sini dan berbagi tentang bagaimana sejarah Papua itu dalam dalam membangun integrasi bangsa ini. Oke. Tadi dari penjelasan Bapak Sultan, dari penjelasan Bapak Wanggai, sebenarnya materi saya sudah terjawab ya, sudah dipaparkan oleh Bapak berdua tadi. Namun demikian saya akan mengungkapkan sedikit ataupun menambah bagaimana peran maritim daripada Kesultanan Tidore dan Papua supaya kita bisa mengenal seperti sekarang ini Indonesia yang kita kenal dari Sabang sampai Merauke. Tentu dalam perjalanannya hubungan antara Kesultanan Tidore dengan Papua itu sudah terjalin cukup lama. Dalam catatan orang-orang Eropa dikatakan bahwa hubungan Ternate dengan Tidore itu sudah hubungan Tidore dengan Papua itu sudah terjalin sejak abad ke-16. Dan ini saya pikir betul karena memang pada abad ke-16 di Papua pantai barat itu sudah banyak yang menganut agama Islam yang tentunya itu disebarkan oleh para pedagang yang berasal dari Kesultanan Tidore. Selain itu juga tentu kita tahu bahwa hubungan dagang juga sudah terjalin. Apa yang menarik dari Papua itu sehingga hubungan dagang antara Papua dengan wilayah Kesultanan Tidore, bahkan dengan luar negeri yaitu Cina dan Arab, tentu banyak hasil-hasil bumi yang berasal dari Papua itu yang digemari dalam perdagangan internasional saat itu. Misalnya pala, kuli, damar, kayu besi, burung cendrawasih, itu yang berasal dari hutan. Yang berikutnya juga ada yang berasal dari laut, yaitu teripang dan kerang. Ini tentu menjadi bahan dagangan yang sangat laku di pasar-pasar internasional saat itu, sehingga sangat memungkinkan sekali ataupun merupakan bukti bahwa sudah terjalin hubungan dagang antara Papua dengan wilayah di luar Papua, terutama tadi dengan para pedagang yang berasal dari wilayah Kesultanan Tidore
seperti misalnya pedagang dari Seram dan pedagang-pedagang lainnya. Dan juga bahkan pedagang-pedagang dari Sulawesi seperti orang Makassar, orang Buton, dan juga tadi dari luar seperti yang saya sebutkan Cina dan Arab. Bahkan sampai sekarang ini ada artefak-artefak peninggalan dari jejak-jejak perdagangan itu. Kita temukan di daerah Pakpak, Kokas, Kaimana, kita temukan di sana perkampungan-perkampungan berdasarkan etnis. Misalnya ada perkampungan Seram, ada kampung Seram, ada kampung Buton, ada Kem Cina, ada Kem Kei, bahkan sampai ke bagian utara ya. Jadi dengan demikian bisa kita temukan bukti-bukti bahwa hubungan itu sudah terjalin lama. Berikutnya, hubungan tadi, selain tadi hubungan dagang, juga sudah terjalin hubungan sosial. Kenapa saya katakan demikian? Tentu kita tahu bahwa pada abad ke-16, ke-17, tidak seperti kapal yang ada sekarang. Mereka masih menggunakan perahu layar. Dengan demikian tentu dibutuhkan waktu untuk menetap di daerah-daerah perdagangan tadi, menunggu angin musim. Karena yang mendorong kapalnya itu adalah dengan menggunakan angin musim. Jadi dengan demikian, ketika mereka tiba di Papua, mereka tidak langsung kembali ke Ternate ataupun ke Makassar. Tapi mereka di situ menetap, sehingga kalau dikatakan tadi menetap menunggu 6 bulan kemudian angin musim, tentu mereka tidak mungkin tidak bergaul dengan masyarakat setempat. Hal itu bisa kita buktikan sampai saat ini banyak kawin campur yang kita temukan di Papua itu, terutama di daerah-daerah pantai. Seperti misalnya tadi selain Kepulauan Raja Ampat, juga di Kaimana, Pakpak, Kokas, dan juga di pantai utara seperti tadi di Kepulauan Yapen, Waropen, itu banyak sekali kawin campur. Di Pulau-Pulau Biak juga seperti itu membuktikan bahwa hubungan dagang tadi tidak saja dari segi ekonominya, tapi juga terjalin hubungan sosial. Yang berikutnya kita lihat tadi, bahwa seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sultan, hubungan antara Kesultanan Tidore dengan Papua itu sudah diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Bahkan ketika POC, Belanda itu tidak langsung menyatakan ataupun tidak langsung mendirikan suatu pemerintahan di Papua. Karena mereka saat itu, Belanda saat itu belum mengetahui sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh Papua. Jadi dengan mereka menguasai Maluku saja mereka pikir sudah cukup. Dan kalaupun mereka menguasai Papua itu dengan perantaraan Kesultanan Tidore. Ini artinya bahwa Belanda pun mengakui kekuasaan Sultan Tidore di Papua. Namun yang perlu kita tahu, penguasaan dari Kesultanan Tidore bukan seperti penguasaan antara atasan dan bawahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sultan tadi, bahwa ada kesetaraan. Jadi mengangkat putra setempat ataupun kepala-kepala suku itu diangkat menjadi raja atau korano atau mayor sesuai dengan jabatan ataupun gelar-gelar yang ada di Kepulauan Maluku Utara tadi. Diberikan juga kepada para kepala suku yang ada di Papua. Dan kalau dikatakan di dalam sumber-sumber Belanda bahwa ketika Kesultanan Tidore berkuasa atas Papua, para raja-raja yang di Papua ini mengantarkan upeti, itu penilaian dari pemerintah kolonial. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang diantarkan adalah kalau menurut hemat saya adalah buah tangan. Karena tidak ada paksaan kan. Kalau ada paksaan tentu tidak akan terjalin hubungan baik antara Kesultanan Tidore dengan raja-raja yang ada di Papua. Katakan misalnya seperti raja-raja yang ada di Semenanjung Onin, ada beberapa kerajaan di situ, ada 7 kerajaan di Semenanjung Onin itu, seperti kerajaan Patagar, Ati-Ati, Kokas, terus Patipi, kerajaan Kaimana atau Namatota, Raja Komisi Kaimana. Ini semua terjalin hubungan yang baik karena setiap tahunnya ada saling mengunjungi, baik antara raja-raja yang diangkat oleh Sultan Tidore tadi, mereka berkunjung ke Tidore. Demikian juga sebaliknya, ada utusan dari Sultan yang mengunjungi setiap tahunnya ke wilayah-wilayah kerajaan yang diangkat ataupun yang disahkan oleh Sultan Tidore tadi.
Dan hubungan itu begitu masa kolonial bukan berarti langsung berakhir. Yang berakhir karena pembatasan kunjungan tadi oleh pemerintah kolonial. Inilah sebagai bukti bahwa memang hubungan antara Tidore dengan pulau-pulau dengan penduduk yang ada di Papua, terutama di bagian barat, pantai baratnya, sangatlah intensif ya. Berikutnya lagi, apa buktinya bahwa Kesultanan Tidore itu diakui oleh pemerintah kolonial kekuasaannya kepada atas Papua itu adalah tadi sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sultan, bahwa ketika Otto dan Gessler mau melakukan pekabaran Injil ke Papua, mereka terlebih dahulu minta izin. Presiden Maluku itu meminta izin kepada Sultan Tidore. Artinya, kalau seandainya tadi tidak diakui, untuk apa seorang residen pemerintah kolonial meminta izin kepada Sultan Tidore? Inilah buktinya bahwa kekuasaan Kesultanan Tidore itu diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian, negara NKRI ini begitu besar peran daripada Kesultanan Tidore itu atas wilayah Papua ini. Inilah yang mungkin juga harus kita tunjukkan dalam sejarah. Yang berikutnya, apa yang kita lihat dari pemberian izin tadi kepada Otto dan Gessler? Karena di dalam surat izin itu dikatakan bahwa ketika nanti tiba di Papua, diharapkan para kepala suku ataupun kepala adat yang ada di Papua itu wajib memberikan pertolongan kepada Otto dan Gessler. Di dalam surat tersebut disebutkan, sebagaimana kita ketahui Sultan beragama Islam, sedangkan yang diberangkatkan ini untuk misi ataupun pekabaran Injil Kristen. Tapi disebutkan di dalam surat pengantarnya bahwa mereka ini harus dibantu ketika tiba nanti di daerah Papua. Kenapa tadi ada surat seperti itu? Buktinya itulah membuktikan bahwa hubungan antara Sultan Tidore dengan kepala-kepala suku yang di Papua itu sangat baik, sehingga mampu meminta bantuan, menyuruh supaya nanti para kepala adat itu membantu para pekabar Injil tadi, ataupun para sending istilahnya, Otto dan Gessler tadi. Dan yang berikutnya yang kita lihat, di daerah-daerah yang ada percampuran agama, katakan misalnya di Kokas, kayak mana, di Fakpak, ada yang kita kenal dengan istilah untuk menjaga toleransi beragama, ada kearifan lokal yang kita sebut di sana agama keluarga. Artinya di dalam satu keluarga itu boleh berbeda agama. Yang mengikatkan adalah tadi, misalnya kalau dia pamnya misalnya dari keluarga apa sih ya? Saya lupa pam-pam dari kayak mana itu. Katakanlah ya, di dalam keluarga itu bisa saja orang ada yang menganut agama Katolik, ada yang menganut agama Protestan, ada yang beragama Islam. Tapi bukan berarti di situ terjadi intoleransi, tidak. Tapi mereka saling toleran. Karena dalam diri mereka itu ditanamkan nilai-nilai bahwa agama bisa berganti, tapi keluarga tidak mungkin bisa berganti. Jadi dengan demikian, mereka tetap bersatu walaupun tadi sudah berbeda agama. Dan bahkan ketika saya melakukan penelitian di Fakpak, saya menemukan pentahbisan pastor, seorang pastor ketika itu putra daerah asli dari Fakpak, tapi yang membantu pesta pentahbisan itu adalah umat yang beragama Islam. Ini kan juga bukti-bukti bahwa Kesultanan Tidore ini mampu menunjukkan rasa toleransi dan memang juga diturunkan kepada daerah-daerah kekuasaannya, sehingga hal-hal ini juga tentu pantas diteladani oleh masyarakat Indonesia. Jadi bukan karena perbedaan agama kita saling gontok-gontokan, saling menghina. Kalau saya melihat bahwa toleransi beragama yang baik itu bisa kita temukan di Papua. Jadi antara umat Kristen dengan umat Islam itu saling membantu. Katakanlah misalnya di daerah kayak mana Kokas, ketika masjid dibangun, maka yang menjadi ketua panitianya adalah orang Kristen. Demikian juga ketika gereja dibangun, maka panitianya itu adalah dari orang yang beragama Islam di daerah itu. Dan juga saling membantu. Bukan hanya ketika masjid dibangun, orang Islam saja yang turut membantu, tapi juga saudara-saudaranya tadi. Karena tadi ada anggapan di dalam diri mereka itu bahwa agama keluarga itu maksudnya
yang beragama Islam itu pun keluarga saya, yang beragama Katolik itu pun keluarga saya. Jadi dengan demikian ikatan kekeluargaan inilah yang menyatukan. Bagaimana kalau hal ini misalnya dicontoh oleh bangsa Indonesia ini? Katakanlah misalnya kita berbeda agama, tapi kita kan sama-sama bangsa Indonesia. Jadi dengan demikian jangan karena perbedaan agama itu kita jadi terpecah belah. Mestinya itu yang harus ditanamkan. Makanya dengan rela hati kemarin saya langsung mau ketika ada permintaan dari saudara Arjuna sebagai pembicara, karena saya akan mau menyampaikan bahwa kearifan lokal orang Papua itu dapat kita jadikan untuk menjaga toleransi beragama di Indonesia ini. Ini mungkin yang paling utama yang harus kita ingat gitu ya. Bahwa hal-hal toleransi beragama itu kalau kita ke Papua, di sanalah kita temukan bagaimana orang bisa saling menghargai walaupun berbeda agama. Dan biasa kita lihat dalam satu keluarga itu ada yang menganut agama Islam, menganut agama Kristen, Katolik. Itu biasa di dalam satu keluarga itu biasa saya temukan ketika saya melakukan penelitian di Kaimana, di Kokas, di Pakpak, bahkan ketika saya ke Biak, ke Serui, saya temukan hal-hal seperti itu, tapi bisa aman tentram tanpa ada saling menjelekkan, saling menganggap dirinya yang paling benar. Tidak ada seperti itu kita temukan. Yang berikutnya, kalau tadi ada hubungan sosial, hubungan budaya, juga kita lihat bahwa pengakuan dari Indonesia ini bahwa yang disebut dengan Indonesia adalah Hindia ataupun wilayah Hindia Belanda. Sedangkan tadi saya katakan ketika Papua dikatakan menjadi wilayah daripada pemerintah kolonial Belanda adalah pengakuannya didasarkan atas pemerintahan dari Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore lah yang menjadi patokan daripada pemerintah Hindia Belanda untuk menetapkan wilayahnya di Papua itu. Jadi dengan demikian simpul-simpul daripada Indonesia ini sebenarnya sudah lama dibentuk oleh Kesultanan Tidore. Jadi dengan demikian integrasi bangsa ini akan bisa semakin hebat lagi apabila dilakukan ulang rekonstruksi ataupun penulisan sejarah ulang di mana kita harus menempatkan Kesultanan Tidore itu sebagai pembingkai sejarah nasional. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rosmaida Sinaga yang sudah memaparkan materi terkait pendidikan sejarah. Nah, yang saya tangkap dari beberapa pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Rosmaida adalah toleransi beragama di Papua dan Kesultanan Tidore itu bisa dijadikan toleransi dasar beragama di Indonesia. Kearifan lokalnya bisa dijadikan sebuah toleransi beragama. Karena menurut pengamatan dan penelitian tadi yang Ibu Rosmaida sampaikan bahwa ditemukan di Fak-Fak, Kokas, dan Kaimana ketika pembangunan masjid yang menjadi panitia adalah orang-orang Kristen. Nah ini sangat menarik ya. Yang tadi terakhir Ibu Rosmaida sampaikan juga harus ada penulisan sejarah ulang terkait Kesultanan Tidore dalam proses dalam membingkai Nusantara. Nusantara itu ya. Ya. Terima kasih Ibu Dr. Rosmaida Sinaga. Sebelum saya ke materi keempat, Bung Ketua Umum DPP GMNI, untuk para peserta yang ingin bertanya, nanti setelah pemaparan selesai oleh Bung Ketua Umum, bisa lewat chat disebutkan nama, asal cabang atau asal institusi, pertanyaannya ditunjukkan kepada siapa, dan pertanyaan bisa juga melalui raise hand ini ya, nanti oleh host dibukakan mic dan videonya. Oke, untuk selanjutnya saya beri kepada Ketua Umum DPP dengan subtema peran organisasi
mahasiswa dalam membentuk kesadaran kebangsaan pada ya. Terima kasih Bu Fari. Terdengar suara saya? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hussein Alvinsyah selaku Sultan Tidore. Saya ucapkan terima kasih Bapak sudah mau berkenan hadir bersama kami, Pak Pen Wanggai. Kami ucapkan terima kasih di Mas Maida sudah mau berkenan untuk berbagi pemikiran bersama kami. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Mas Nasional Merdeka. Kami mengangkat tema ini yaitu rekonstruksi sejarah Papua dengan Kesultanan Tidore karena bagi kami saat ini kami melihat banyak sebuah konstruksi sejarah yang seakan-akan bahwa Papua dengan Indonesia itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Bahkan narasi misalnya seperti Papua sebagai ras Melanesia itu sangat menonjol dan kemudian seakan-akan ada semacam identitas keberbedaan yang kemudian ini ditanamkan oleh banyak pihak kepada masyarakat Papua yang kemudian ini menjadi suatu problem tersendiri. Selain problem pembangunan, misalnya pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, juga ada problem identitas yang kemudian saya anggap mengalami sebuah pemutarbalikan sejarah. Karena memang ada upaya konstruksi bahwa Papua ini adalah ras Melanesia yang berbeda dengan Indonesia, oke, tapi bukan berarti itu tidak ada ikatan historis, ikatan kultural terhadap bangsa Indonesia. Jadi masuknya Papua menjadi wilayah Indonesia itu bukan semata-mata karena Indonesia menginginkan adanya Papua sebagai salah satu wilayahnya. Tapi memang dari sejarahnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sultan Alvinsyah bahwa ini ada keterikatan historis. Nah ini yang seringkali dilupakan. Ikatan historis, ikatan kultural, terutama dengan Kesultanan Tidore yang kita tahu dalam sejarahnya bahwa pengaruh dan peradaban yang dibangun oleh Kesultanan Tidore itu sampai di Raja Ampat, sampai di Fak-Fak sana dan sebagainya itu adalah sebuah bingkai Nusantara. Nah ini kan sebenarnya bukan hal yang baru. Kamu sejarah ini mulai sedikit-sedikit sudah mulai dilupakan. Nah saya kira untuk membangun identitas, memperkokoh identitas, saya mengusulkan kepada pemerintah, mengusulkan kepada pemerintah untuk mulailah dalam menyelesaikan persoalan Papua ini, mulailah tidak melulu dengan pendekatan militeristik, tidak dengan pendekatan hanya sekedar ekonomi, menganggap hanya sekedar masalah pembangunan, tapi juga soal konstruksi sejarah. Karena ini penting. Sebuah bangsa kalau dia tidak mengerti konstruksi sejarahnya yang benar, saya kira dia akan mengalami krisis identitas. Nah ini saya kira tidak boleh dibiarkan proses penegasian dari ikatan historis dan ikatan kultural yang ada di dalam bangsa Indonesia dan Papua. Jadi pemerintah kami usulkan kepada pemerintah bahwa mulailah melihat pendekatan yang lain. Jadi harus multi perspektif dalam membangun kebijakan, karena persoalan Papua bukan hanya semata-mata soal ekonomi atau soal misalnya gerakan separatisme dan lain sebagainya. Tapi memang harus ditanamkan sebuah konstruksi sejarah bahwa kita itu satu bangsa, satu tanah air yang memang sudah memiliki ikatan historis yang lama. Nah ini saya kira pemerintah sangat absen dalam pemahaman seperti ini, maka kami ingin mengangkat tema ini sebagai sebuah narasi alternatif. Jadi narasi alternatif yaitu kita harus mengkonstruksinya mulai dari sejarahnya. Jadi jangan tiba-tiba pemerintah membuat sebuah kebijakan pembangunan yang narasi sejarah ini ditinggalkan. Maka kalau masih saja dilakukan, tidak ada upaya untuk rekonstruksi sejarah ini, saya kira maka masyarakat Papua pun akan beraksi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan, walaupun itu menguntungkan misalnya secara ekonomi dan sebagainya,
Tapi kalau persoalan sejarah, identitas tidak segera diselesaikan, saya kira itu juga menjadi problem tersendiri yang terus-menerus akan muncul. Jadi kami dari DPP GMNI mengusulkan kepada pemerintah. Nah, untuk melihat perspektif sejarah, melihat perspektif historis, ikatan historis antara Indonesia dengan Papua. Nah, ini penting karena menurut saya itu yang selama ini absen. Nah, dari kita ingin mengusulkan seperti ini ya. Syukur-syukur nanti kami akan membahasnya di dalam sebuah forum DPP GMNI dan akan membawa hasil diskusi ini untuk menjadi hasil dialog, untuk kemudian menjadi bahan dialog kami dengan pemerintah. Nah, ini menurut saya pendekatan seperti ini karena organisasi pemuda seperti kami di GMNI yang punya kewajiban untuk menanamkan rasa nasionalisme akan kesulitan apabila pemerintah sendiri kurang mengangkat narasi historis tentang bangsa Indonesia. Nah, ini kami juga kesulitan kalau misalnya menjalankan tugas untuk membangun rasa nasionalisme terhadap kawan-kawan kami di Papua, kalau pemerintah sendiri tidak aktif untuk mengangkat narasi historis ini dalam misalnya kurikulum pendidikan dan lain sebagainya. Nah, saya kira harusnya masuk ke dalam kurikulum pendidikan narasi historis, ikatan sejarah, ikatan kultural antara Kesultanan Tidore dengan Papua itu sendiri. Nah, ini saya kira itu usul dari kami karena kami punya kewajiban untuk membangun rasa cinta tanah air terhadap semua warga Indonesia dan kami juga berkepentingan agar Indonesia tetap utuh seperti yang sudah disampaikan oleh founding father kita bahwa kita ini semuanya bersaudara dari Sabang sampai Merauke. Mungkin kita aja Bu Fari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu nama budaya merdeka. Baik, terima kasih kepada Bung Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum DPP GMNI yang sudah menyampaikan materinya. Saya mengambil sedikit apa yang disampaikan oleh Bung Arjuna, bahwa problem Papua dalam hal ini pemerintah harus melakukan pendekatan yang sifatnya konstruksi sejarah, bukan hanya pendekatan yang militeristik dan ekonomi. DPP GMNI menurut yang tadi disampaikan oleh Bung Arjuna akan menyampaikan solusi atau narasi alternatif, yaitu dalam persoalan-persoalan Papua dalam perspektif historis, karena yang beredar saat ini adalah narasinya Papua adalah bagian dari suku Melanesia menurut Bung Arjuna. Nah, itulah yang menjadi tugas organisasi kepemudaan khususnya GMNI dalam menanamkan rasa nasionalisme di Indonesia. Oke, pemaparan materi dari 4 narasumber sudah kita sama-sama dengarkan. Ada pertanyaan, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari Sulikanti dari Komdev kepada Dr. Rosmaida Sinaga. Saya sudah dengar hubungan Tidore dengan Papua. Memang ini yang jadi pengikat persaudaraan. Yang disampaikan Bu Rosmaida perlu diperkenalkan lebih luas untuk menjadi contoh yang berkelanjutan. Sedangkan daerah lain yang dahulu toleransi sekarang sudah berubah. Jadi seharusnya hubungan toleransi Tidore Papua harus jadi contoh. Pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan secara konkret agar toleransi ini kembali berkembang merata dan berkelanjutan? Dan siapa yang harus melaksanakannya? Kepada Bu Rosmaida Sinaga, kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Fahri. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik. Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Apa yang harus kita lakukan, yang bisa kita contoh
tentunya sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa kearifan lokal, terutama di daerah pantai barat Papua, ada yang kita kenal dengan istilah agama keluarga. Jadi ketika di dalam keluarga itu berbeda agama, mereka ada pengikatnya, perekatnya yaitu tadi ke keluarganya tadi. Misalnya di sana ada Pamwarpete ya, di Kaimana itu ada yang Pamwarpete. Dalam satu keluarga itu, kakaknya Warpete itu ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Protestan. Tapi mereka bisa saling toleransi karena tadi ikatan kekeluargaan. Lalu bagaimana kita terapkan di Indonesia ini? Seharusnya bangsa Indonesia ini kan tadi agama bangsa Indonesia itu berarti ada enam agama yang diakui misalnya. Maka ketika saudaranya beragama Kristen, ketika saudaranya beragama Hindu, Buddha, atau beragama Islam, tentunya harus ditanamkan dalam diri kita. Oh, itu agama sebangsa saya. Satu sama-sama bangsa Indonesia. Dengan demikian saya harus menghormatinya. Saya harus toleran. Ketika dia melakukan ibadah, saya harus toleran. Sebagaimana sudah dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang ada di pantai barat Papua itu, terutama Kaimana, Kokas, Pakpak. Di sana nyata sekali itu ya. Tadi saya katakan ketika misalnya saudaranya membangun masjid, maka saudara yang Kristen itu nanti yang menjadi ketua panitia pembangunannya. Apakah itu bukan melambangkan suatu toleransi? Karena tadi dalam diri mereka tertanam bahwa itu adalah agama keluarga saya. Jadi ada keluarga saya yang beragama Kristen, ada keluarga saya yang beragama Islam, ada keluarga saya yang beragama Katolik, misalnya seperti itu. Jadi itu semua agama itu agama keluarga. Agama bisa berganti, tapi keluarga kan tidak bisa diganti katanya. Jadi dengan demikian ikatan keluarga itu sangat kuat. Bagaimana kalau hal itu pun diterapkan oleh bangsa Indonesia? Oh, itu agama teman sebangsa saya, sama-sama bangsa Indonesia. Toh di dalam negara diakui. Maka siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan toleransi? Semuanya yang merasa dirinya bangsa Indonesia semua bertanggung jawab. Bukan hanya pemerintah, tapi masing-masing pribadi kita sebagai bangsa Indonesia wajib menjaga toleransi beragama. Karena tadi, misalnya kita mencontoh kearifan lokal dari saudara kita yang berada di pantai barat Papua tadi. Anggaplah ini agama bangsa kita. Memang di dalam bangsa kita ini diakui beberapa agama itu. Sudah, itu kita hormati, kita hargai. Toh juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dalam Undang-Undang Dasar disebutkan kan, bahwa kita harus menghormati agama orang lain. Bukan berarti kita harus menganut agamanya itu, tapi kita menghormati. Jadi dengan demikian, kalau ada kesadaran itu agama dari teman sebangsa saya. Maka kalau itu kita tanamkan dalam diri kita, tentunya intoleransi yang berkembang saat ini dalam masyarakat, terutama di medsos-medsos itu, tidak akan terjadi seperti itu. Jadi marilah masing-masing dalam diri kita tanamkan. Mari kita saling toleransi, dan tadi mari kita contoh tadi kearifan lokal dari saudara kita yang di Papua tadi. Mereka menganggap itu agama keluarga, ini pun mari kita anggap ini agama daripada bangsa Indonesia itu. Jadi agama teman sebangsa saya harus hormati. Kalau itu masing-masing kita terapkan dalam diri, tentu intoleransi yang berkembang akhir-akhir ini tidak akan terjadi. Dan juga kepada kita semuanya, terutama sebagai pemikir, sebagai mahasiswa, marilah kita menjadi teladan di lingkungan sekitar kita. Supaya kelihatan bahwa kita memang betul-betul sebagai mahasiswa yang merawat Indonesia ini. Bukan yang mau menghancurkan Indonesia ini. Jangan karena perbedaan agama kita jadi terpecah belah. Tentunya walaupun berbeda agama itu kita jadikan sebagai kekuatan kita di dalam menjaga persatuan dan kesatuan apabila kita sudah toleran terhadap semua agama yang diakui di Indonesia ini. Itu dari saya. Terima kasih Mas Fahri. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rosmaida Sinaga atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Baby Hanzian dari Des Papua. Jika tadi sudah dijelaskan bahwa ada ikatan sejarah antara Papua Barat dan Tidore, pertanyaannya, apakah ada histori yang dapat memperkuat antara Papua bagian timur, misalnya Jayapura, sampai ke Mapi dalam bingkai Nusantara? Karena bicara Papua tidak hanya Raja Ampat atau wilayah pantai barat. Terima kasih pertanyaannya. Nah, hal ini mungkin dapat menjadi narasi dalam membangun komunikasi dengan orang asli Papua di seluruh wilayah Pulau Papua, bahwa kita dari dulu sudah menjadi satu bangsa. Oke.
dari Baby Hanzian. Ya. Oke, terima kasih Mas Fahri. Terima kasih Baby atas pertanyaannya. Apakah ada bukti bahwa hubungan antara Tidore bukan hanya dengan Raja Ampat dan Pantai Barat? Ya, ada. Buktinya saja tadi sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Sultan, ketika pekabaran Injil ke Mansinam ataupun ke bagian utara dari Jayapura itu, para utusan dari utusan dari Kesultanan Tidore mendampingi atau para pelaut daripada Kesultanan Tidore itu ikut mendampingi Otto dan Gessler ataupun di dalam membantu dia melakukan pelayaran dari Tidore ke Mansinam, itu dibantu oleh para pelaut dari sana. Dengan demikian ada hubungannya dengan Maluku Utara. Selain itu juga tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa semua di daerah-daerah pantai, saya hanya sampaikan di daerah pantai bagian utara pun itu ada hubungan itu. Itu terbukti dari apa? Kalau kita melihat misalnya saudara-saudara kita orang Papua yang ada di daerah pantai, tidak ada lagi, tidak semuanya berambut keriting berkulit hitam, karena sudah ada kawin mawin, kawin campur antara saudara-saudara kita yang dari sebelah barat dari Papua itu yang pernah melakukan hubungan ekonomi atau hubungan dagang dengan Papua, misalnya seperti di Serui. Bahkan Serui bukan hanya dari orang Indonesia saja yang kawin mawin campurnya, tapi orang Cina juga. Sehingga kita kenal di sana Perancis, peranakan Cina Serui di kampungnya Pak Wanggai yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat ke sana nanti ada yang disebut dengan gadis-gadis Perancis, gadis-gadis peranakan Cina Serui. Dan kalau kita mau lihat lagi bupatinya, Bupati Serui itu pun peranakan Cina yang orang mamanya atau bapaknya Papua. Demikian juga misalnya di Kaimana juga orang Cina, Matias itu bapaknya Cina, mamanya yang orang Papua, tapi dia menggunakan fam dari mamanya. Sama halnya juga di mana? Di Bintuni pun seperti itu, orang Cina yang keturunan Cina ya, peranakan Cina yang menjadi bupati. Jadi dengan demikian itu membuktikan bahwa hubungan itu antara pantai utara juga sudah lama terjalin. Karena kita lihat di daerah-daerah pantai itu kawin mawin itu sudah biasa antara saudara-saudara kita yang berasal dari wilayah barat Papua dengan penduduk setempat. Katakan seperti tadi di Biak juga kalau kita lihat tidak bisa kita katakan lagi aku Papua kulitku hitam rambutku keriting, karena di sana banyak yang berambut lurus kulitnya cerah terang, tapi dia Papua. Sama dengan di Pakpak, Kaimana, Kokas, Sarmi, di Sarmi juga seperti itu. Kita bisa melihat di sana kawin mawin campur itu sudah banyak. Dan juga bukan 1-2 generasi, sudah lama sekali terjalin seperti itu. Jadi dengan demikian hubungan antara Tidore itu bukan saja untuk daerah pantai, tapi sudah lama. Hubungan dagang ya, hubungan dagang antara bukan hanya dari Papua, bahkan dari Sulawesi pun sudah banyak. Misalnya kalau kita lihat di daerah Abepura itu sudah perkampungannya orang Buton pun ada pulau 1, pulau kosong yang ditempati oleh orang Buton, yang diberikan oleh kepala suku dari Jayapura tersebut kepada orang Buton tadi untuk ditempati di pulau kosong namanya. Itu kan membuktikan bahwa hubungan antara Papua dengan wilayah barat itu sudah lama terjalin. Dan juga hubungan kekeluarganya sudah lama terjalin. Karena tadi kawin mawin antara saudara-saudara kita dari Papua dengan orang dari luar Papua itu sudah sejak lama. Sebelum menjadi NKRI, sebelum Indonesia merdeka, itu sudah terjadi kawin mawin. Makanya tadi saya jelaskan, bukan hanya dengan orang Indonesia, tapi dengan orang Cina pun kawin mawinnya sudah lama berlangsung, sehingga tadi para bupatinya pun banyak yang memang peranakan Cina Serui ada, peranakan Cina Kaimana ada, peranakan Cina Bintuni ada. Jadi dengan demikian, itu membuktikan bahwa hubungan antara Indonesia dengan bagian barat dengan wilayah Papua mau utara, barat, selatan itu sudah lama terjalin. Itulah sebagai buktinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Rosmaida Sinaga. Oke, ada pertanyaan untuk Bapak Sultan Altingsyah dari Ahmad Junaidi, Universitas Jakarta. Oke, kepada Sultan Husain Altingsyah dan Abangda Arjuna Putra Aldino. Saya sangat memahami keadaan bangsa Indonesia saat ini yang selalu dikerucutkan dengan paham-paham khilafah dan radikalisme. Pertanyaannya,
bagaimana pandangan Bapak Sultan terhadap negara Islam, negara ketika Islam yang selalu dijadikan kambing hitam dan paham-paham radikalisme, dan apa peran fungsi yang harus dilakukan OKP dalam menyikapi hal ini? Pada Bapak Sultan Husain Altinsyah, dipersilakan untuk menjawab, Pak. Ya, terima kasih Adinda Fahri dan juga Ketua GMNI BPP, Ibu Rosinaga, kemudian Pak Doktor Adinda saya Pak Erik Sinaga, dan kepada Adinda yang bertanya, saya kira barangkali agama manapun juga tidak membenarkan fundamentalisme dan juga radikalisme. Karena itu bukan mencerminkan esensi daripada sebuah agama atau agama manapun juga. Radikalisme, fundamentalisme itu terlahir dari adanya kedanggalan berpikir dan minimnya pengetahuan tentang agama itu sendiri. Kemudian kurang bijaknya kita di dalam mencermati dan merespon berbagai persoalan yang datang kita. Nah, kalau di Tidore dan Papua itu sebenarnya tidak mendahulukan hal-hal yang bersifat yang nanti memunculkan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena pendekatan-pendekatan kultural kita dengan ajaran-ajaran bahkan sebelum agama itu masuk menyentuh baik di Tidore maupun di Papua, ada kultur awal yang mengajarkan kepada kita. Misalnya kalau di Tidore, dia bicara tentang budi sebahasa. Budi sebahasa ini bukan ajaran agama, tapi orang Tidore sebelum Islam masuk, filosofi hidup menyangkut dengan budi sebahasa, artinya bagaimana orang Tidore dan orang-orang yang berada di dalam wilayah Kesultanan Tidore itu diajarkan untuk tahu bagaimana menarasikan sesuatu, bertutur kata yang baik dan benar. Semangat kesantunan itu selalu muncul di dalam setiap ada dialog. Itu namanya budi sebahasa. Jadi membahasakan sesuatu itu punya semangat, ada budi di dalam membahasakan sesuatu. Baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk-bentuk namanya bahasa-bahasa tubuh lainnya. Nah, kalau itu dia mengendap dan tertanam di dalam ini, saya kira barangkali radikalisme itu tidak ada. Dan oleh karena itu, Kesultanan Tidore, yang bukan hanya di Tidore, kalau kita bicara Kesultanan Tidore meliputi sampai di Papua. Tadi ada Adinda dan perempuan yang bertanya tentang bagaimana Kesultanan Tidore bisa sampai di Papua, bukan hanya di Papua bagian barat, tetapi juga Papua. Saya ingin memberikan stressing bahwa Kesultanan Tidore tidak hanya sampai di Papua atau di Jayapura. Lebih daripada itu sampai di PNG. Papua Nugini itu adalah bagian daripada wilayah Kesultanan Tidore. Sehingga di wilayah-wilayah itu ada penamaan nuku apa yang ada di sana. Bahkan jauh sampai ke daerah-daerah pulau-pulau yang ada di Pulau-Pulau Solomon. Itu juga bagian dari Kesultanan Tidore. Sehingga spirit orang di sana itu lebih mendahulukan tentang bagaimana kesantunan-kesantunan itu deh. Dan kalau itu kita lihat, itu jauh. Hampir tidak ada radikalisme. Radikalisme juga muncul, misalnya kalau orang bilang orang Papua radikal. Oh tidak, karena ada sesuatu penerapan yang tidak tepat, yang menimbulkan orang Papua juga harus bangkit dan memberikan pengawasan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan saudara Papua kita, karena ada penerapan yang salah di sana. Oleh karena itu pemerintah harus merubah ini, melakukan rekonstruksi menyeluruh tentang bagaimana menjadikan Papua sebagai sebuah rumah yang terintegrasi satu dengan Indonesia. Itu barangkali yang sangat penting. Kalau rekonstruksi ini tidak dibuat, maka apa yang dibilang-bilang, yang diwacanakan sekarang tidak akan pernah bisa menemukan titik temunya yang sebenarnya. Dan pada akhirnya orang Papua akan merasa dipinggirkan oleh Republik ini. Dan itu tidak boleh terjadi. Rumah besar ini harus kita rawat sedemikian rupa sehingga orang Papua merasa bagian daripada Indonesia.
Cara merawat Papua harus dengan cara orang Papua. Tidak boleh cara merawat Papua dengan cara Jakarta. Begitu juga sama dengan kita merawat Indonesia, merawat Jawa, tidak boleh dengan cara Papua atau dengan cara Tidore. Harus merawat dengan cara Jawa dalam formulasi bentuk keindonesiaan. Itulah baru bicara kebinekaan Indonesia kita yang tetap utuh, satu, dan seterusnya. Demikian Adinda yang dapat saya sampaikan. Semangat terus, Indonesia harus utuh. Yang bisa menghancurkan Indonesia, terkecuali dunia ini kiamat, dunia ini terbelah, maka tutuplah usia Indonesia. Sepanjang dunia ini layar masih terkembang, Indonesia harus tetap utuh. Dan kita harus menjadi penumpang yang baik atas bahtera besar ini yang bernama Indonesia. Damai Indonesiaku, kuat Indonesiaku, sejahtera Indonesiaku. Terima kasih. Mohon maaf, di waktu sekarang sudah masuk waktu maghrib di Indonesia bagian timur, waktu Tidore. Jadi mungkin saya mengakhirinya, saya menyampaikan mungkin ada tuturan kata dan kalimat yang kurang berkenaan di hati Bapak Ibu sekalian. GMNI tetap bagus, tetap hebat, menjadi spirit dan perekat bagi kita semua. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan untuk diobati. Tapi kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Adinda Felix. Iya, Bapak Jo. Terima kasih. Makasih Bapak Jo. Iya. Subajo. Makasih nasihatnya semua. Luar biasa. Luar biasa Bapak. Tentu Bung Fahri ya, ini kita menyimak semua kata demi kata dari Bapak Sultan kepada kita. Ada kata yang menarik tentang rekonstruksi menyeluruh untuk Rumah Besar Indonesia. Kemudian ada pesan penting tentang cara merawat Indonesia dengan cara Papua, cara merawat Jawa dengan cara Jawa. Ini kata-kata yang penting sehingga saya pikir ini bisa menjadi sebuah rekomendasi dari DPP GMNI untuk kepada tentu pemerintah, kepada Bapak Presiden, dan tentu dengan senior-senior kita, senior GMNI di pemerintahan untuk bagaimana merawat Indonesia secara keseluruhan, tetapi bagaimana melihat juga antara hubungan antara Jakarta dan Papua, hubungan antara Jakarta, Papua, dan Tidore, dan bagaimana kita melakukan revitalisasi pendekatan kultural, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Sultan kepada kita semua. Ini yang mungkin dari kami memang tidak ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan, tapi kami melihat, mungkin kita akan melihat stressing besar dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Sultan kepada kita. Tapi kemudian bagi kami, mungkin kami melihat bahwa selain aspek kultural, mungkin kita harus juga jika saran kepada DPP GMNI untuk kita coba melihat konsep poros maritim Indonesia yang harus menempatkan Indonesia Timur, khususnya Kepulauan Maluku Utara dan Papua menjadi bagian besar dari narasi poros Indonesia ini, yang tidak hanya Indonesia ini hanya menghadap ke antara ASEAN saja, tapi harus melihat potensi kekuatan Indonesia Timur untuk ke kawasan Pasifik, terutama dan konsep diplomasi Indo-Pasifik ke wilayah Pasifik. Itu mungkin sedikit catatan kami, Bung Fahri. Ya. Siap, Bapak Dr. Felix Wanggai. Oke, mungkin cukup sekian ya acara diskusi online DPP GMNI pada sore hari ini. Kami harap hasil diskusi ini bisa menjadi rekomendasi kepada pemerintah dalam mengatasi problem-problem yang ada di Papua. Mungkin kurang lebihnya saya moderator pada diskusi online sore hari ini meminta maaf jika ada kekurangan salah kata. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan hadir dalam acara diskusi sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Ya, merdeka. Terima kasih, Bung Fahri. Bu Ya. Rosmaida. Iya, Bu Rosmaida. Terima kasih. Nanti bisa minta nomor kontak ya. Saya minta ke teman-teman panitia ya. Kita bisa Boleh, Pak. komunikasi. Boleh. Dengan senang hati. Iya. Bung Arjuna, terima kasih Bung Arjuna. Terima kasih ya, Mas Arjuna. Terima kasih Bu Rosmaida. Terima kasih banyak. Ya, ya. Jayalah Terima kasih terus sudah ya. ketemukan kita ya. Terus ya. Nanti kami kontak Ibu Dokter ya. Terima kasih Pak. Ya, ya.